Jika masjid baru membuatmu resah, mungkin ada yang salah dengan niatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih diberi ruang untuk beramal saleh dan memperbaiki diri. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat, kesejahteraan, dan keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, renungan ini mungkin terasa tidak nyaman bagi sebagian orang. Mungkin juga menyinggung perasaan sebagian pihak. Namun terkadang sebuah cermin memang tidak selalu menampilkan apa yang ingin kita lihat, melainkan apa yang perlu kita lihat. Ini bukan untuk menghakimi siapapun, bukan pula untuk menyalahkan pihak tertentu. Renungan ini pertama-tama ditujukan kepada diri penulis sendiri, lalu kepada siapa saja yang mengaku sedang berjuang di jalan Allah, mengurus masjid, menggerakkan jamaah, berdakwah di tengah masyarakat, atau dipercaya sebagai tokoh agama dan panutan umat. Karena ada satu pertanyaan sederhana yang patut kita renungkan bersama. Mengapa ketika rumah Allah akan dibangun, sebagian hati justru menjadi gelisah? Mengapa ketika masjid baru akan berdiri, sebagian orang memilih diam? Mengapa ketika syiar Islam semakin berkembang, sebagian hati justru terasa tidak nyaman? Jangan-jangan persoalannya bukan pada masjid yang dibangun. Jangan-jangan persoalannya bukan pada masyarakat yang mendukung. Jangan-jangan yang sedang diuji bukan pembangunan fisik masjid itu, melainkan keikhlasan yang selama ini kita yakini telah ada di dalam hati kita. Sebab orang yang benar-benar berjuang untuk Allah akan bergembira melihat rumah Allah bertambah banyak. Sedangkan orang yang masih menyimpan kepentingan dirinya sendiri akan mulai resah ketika melihat kemuliaan itu tidak lagi berpusat pada dirinya. Maka marilah kita merenung dengan jujur. Jika masjid baru membuatmu resah, mungkin ada yang salah dengan niatmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membersihkan hati kita dari kesombongan yang tersembunyi, dari kecintaan terhadap pujian manusia, dan dari keinginan untuk menjadi pusat perhatian. Semoga Allah menanamkan keikhlasan yang sejati dalam setiap amal, sehingga kita mampu bergembira melihat syiar Islam tumbuh dan berkembang dimanapun, meskipun bukan melalui tangan kita sendiri. Karena pada akhirnya, yang akan bernilai di hadapan Allah bukanlah seberapa terkenal nama kita, bukan seberapa besar pengaruh kita, bukan pula seberapa banyak pengikut kita. Yang akan bernilai adalah hati yang ikhlas dan amal yang dilakukan semata-mata karena mengharap ridhanya. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan dunia, persaingan adalah sesuatu yang lazim. Pedagang bersaing dengan pedagang adalah hal yang wajar, karena masing-masing ingin memperoleh keuntungan. Calon anggota dewan bersaing memperoleh suara karena mereka ingin menduduki jabatan tertentu. Calon presiden bersaing karena mereka ingin menjadi pemimpin tertinggi di sebuah negara. Semua itu dapat dipahami karena memang dunia dibangun di atas ruang kompetisi, kepentingan, dan pencapaian. Namun ada satu tempat yang semestinya steril dari semangat persaingan duniawi. Tempat itu adalah masjid. Sungguh terasa ganjil apabila sesama pengurus masjid, sesama takmir masjid, sesama tokoh agama, sesama orang yang mengaku berjuang di jalan Allah, justru saling memandang dengan kecurigaan ketika sebuah masjid baru akan dibangun. Bukankah yang dibangun adalah rumah Allah? Bukankah yang akan dikumandangkan adalah azan yang sama? Bukankah yang akan ditegakkan adalah salat yang sama? Bukankah kiblatnya sama? Bukankah Tuhannya sama? Lalu mengapa hati menjadi sempit? Mengapa muncul kekhawatiran? Mengapa ada yang diam 1000 bahasa? Mengapa ada yang seolah tidak melihat? Mengapa ada yang menutup mata rapat-rapat? Padahal Allah tidak akan menanyakan berapa banyak jamaah yang berhasil kita kumpulkan. Allah tidak akan menanyakan seberapa terkenal masjid kita. Allah tidak akan menanyakan seberapa besar pengaruh kita di tengah masyarakat. Allah tidak akan menanyakan berapa kali nama kita disebut dalam sambutan. Tetapi Allah akan menanyakan seberapa ikhlas kita beramal. Allah akan menanyakan untuk siapa semua perjuangan itu dilakukan. Apakah benar untuk Allah? Ataukah diam-diam untuk diri sendiri? Bayangkan apabila di sebuah desa akan berdiri masjid baru. Alangkah indahnya apabila masjid-masjid yang sudah berdiri lebih dahulu ikut bergerak membantu. Mengajak masyarakat bersedekah.
menggalang dana pembangunan, mengirim tenaga, mengirim bahan bangunan, mengirim doa, mengirim dukungan moral, mengajak jamaah untuk turut ambil bagian. Bukankah itu jauh lebih indah? Bukankah itu lebih mencerminkan persaudaraan Islam? Bukankah itu lebih dekat dengan akhlak Rasulullah? Sayangnya, yang terkadang terjadi justru sebaliknya. Ada yang memilih diam, ada yang memilih tidak peduli, ada yang berpura-pura tidak mengetahui, ada yang menganggap pembangunan masjid itu bukan urusannya. Ada yang berkata dalam hati, itu masjid mereka, itu wilayah mereka, itu dusun mereka, itu lingkungan mereka. Padahal sesungguhnya itu adalah rumah Allah. Rumah Allah tidak mengenal batas dusun. Rumah Allah tidak mengenal batas rukun tetangga. Rumah Allah tidak mengenal batas rukun warga. Rumah Allah tidak mengenal kelompok. Rumah Allah tidak mengenal kubu. Rumah Allah adalah milik umat Islam. Bahkan lebih dari itu, rumah Allah adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah sendiri. Wahai yang merasa dirinya kiai, wahai yang merasa dirinya tokoh agama, wahai yang merasa dirinya sesepuh masyarakat, mengapa engkau diam? Bukankah selama ini engkau mengajarkan tentang sedekah jariah? Bukankah selama ini engkau mengajarkan tentang keutamaan membangun masjid? Bukankah selama ini engkau mengajarkan tentang persaudaraan Islam? Bukankah selama ini engkau menyampaikan bahwa siapa saja yang membangun rumah Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga? Lalu di manakah aplikasi dari semua ceramah itu? Di manakah keteladanan itu? Karena masyarakat lebih membutuhkan contoh daripada sekadar nasihat. Masyarakat lebih mudah mengikuti perbuatan daripada mendengar pidato. Ketika seorang tokoh agama ikut menyumbang, masyarakat bergerak. Ketika seorang kiai ikut mengajak, masyarakat bergerak. Ketika seorang sesepuh ikut turun tangan, masyarakat bergerak. Tetapi ketika tokoh agama diam, seringkali masyarakat juga ikut diam. Ironisnya, terkadang bantuan justru datang dari tempat yang jauh. Dari orang-orang yang tidak memiliki hubungan keluarga. Dari orang-orang yang tidak tinggal satu desa. Dari orang-orang yang tidak pernah menikmati fasilitas masjid tersebut. Ada yang mengirim semen, ada yang mengirim material, ada yang mengirim uang, ada yang meminta nomor rekening lalu mentransfer tanpa ingin disebut namanya. Mereka datang dari kejauhan. Mereka datang tanpa pamrih. Mereka datang tanpa berharap pujian. Sementara yang tinggal paling dekat justru tidak tergerak. Ini bukan untuk menyalahkan siapapun. Ini adalah ajakan untuk bercermin. Ajakan untuk mengoreksi diri. Ajakan untuk bertanya kepada hati masing-masing. Sebenarnya kita sedang berjuang untuk siapa? Para ulama makrifat sejak dahulu telah mengingatkan bahwa salah satu penyakit paling halus adalah ria yang tersembunyi di balik amal saleh. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa terkadang seseorang melakukan amal besar, tetapi hatinya masih menginginkan penghormatan manusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berpesan, janganlah engkau menjadikan manusia sebagai tujuan amalmu. Jadikan Allah sebagai tujuanmu, maka engkau akan selamat. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam mengingatkan bahwa amal yang lahir dari hati yang ikhlas, walaupun kecil dapat menjadi besar di sisi Allah. Sedangkan amal yang tampak besar bisa menjadi kecil apabila dicampuri kepentingan diri. Para ahli makrifat memandang bahwa tanda keikhlasan adalah gembira melihat kebaikan tumbuh meskipun bukan berasal dari dirinya. Orang yang ikhlas akan bahagia ketika melihat masjid berdiri walaupun bukan dirinya yang menjadi ketua panitia. Orang yang ikhlas akan bahagia melihat jamaah bertambah walaupun bukan di masjid yang ia kelola. Orang yang ikhlas akan bahagia melihat syiar Islam berkembang walaupun namanya tidak pernah disebut. Karena tujuan mereka bukan dikenal manusia. Tujuan mereka adalah dikenal oleh Allah. Jangan sampai kita berpikir seperti pedagang yang hanya menghitung untung untuk dirinya sendiri. Kita memang sedang berniaga. Tetapi bukan dengan manusia. Kita sedang berniaga dengan Allah. Keuntungan yang kita cari bukan popularitas. Keuntungan yang kita cari bukan kehormatan. Keuntungan yang kita cari bukan kedudukan. Keuntungan yang kita cari adalah ridha Allah. Dan ridha Allah tidak akan pernah berkurang hanya karena ada masjid lain yang berdiri. Sebaliknya, kemuliaan umat akan bertambah ketika rumah-rumah Allah semakin banyak dibangun dan dimakmurkan. Pada akhirnya, semua jabatan akan kita tinggalkan. Semua penghormatan akan kita tinggalkan. Semua gelar akan kita tinggalkan. Semua kursi kehormatan akan kita tinggalkan. Suatu hari nama kita hanya akan tertulis di batu nisan. Orang-orang yang dahulu berdiri memberi hormat kepada kita pun akan pulang meninggalkan makam kita. Yang tinggal hanyalah amal. Yang tinggal hanyalah keikhlasan.
Yang tinggal hanyalah jejak kebaikan yang pernah kita tanam. Maka ketika mendengar ada pembangunan masjid di sekitar kita, jangan bertanya, apa keuntungan untuk saya? Tetapi bertanyalah, bagian amal apa yang bisa saya ambil? Jangan bertanya, apakah nanti pengaruh saya berkurang? Tetapi bertanyalah, apakah Allah ridha kepada saya? Jangan bertanya, masjid siapa itu? Tetapi bertanyalah, apakah saya sudah ikut membantu rumah Allah? Karena kelak di hadapan Allah tidak ada pertanyaan tentang seberapa terkenal nama kita. Yang ada hanyalah pertanyaan tentang keikhlasan kita. Semoga Allah membersihkan hati kita dari penyakit ria, ujub, dan cinta kedudukan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bergembira melihat syiar Islam berkembang dimanapun. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang ringan tangan membantu pembangunan rumahnya. Semoga Allah menerima setiap sedekah, tenaga, doa, dan pengorbanan yang kita berikan di jalannya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkan rahmat, kesejahteraan, dan keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarga beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.